wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Agus Setiawan. Saya dari LPTK UNESA, Universitas Negeri Surabaya, yang akan melaksanakan PPR 1 di SDN Tanah Kali Kediri 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan cek dulu siapanya. Tepung tunggal, tepung tunggal, tepung ganda, 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 tunggal, tunggal, tepung ganda, tepung ganda, ganda, tunggal, 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 tepung ganda, ganda, tepung satu, tepung satu, tepung dua, tepung tiga. Pada kegiatan hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dan melengkapi ya. Kemudian matematikanya kita nanti kita belajar tentang operasi hitung bilangan terkait dengan perkalian. Tahu kan perkalian? Perkalian ya. Coba saya cek dari kelompoknya itu 6 dikali 3. Oke, saya cek dari kelompoknya Rangga di siapa Panda 7 dikali 4. Oke, saya cek dari kelompoknya sana 6 dikali 3. Oke, saya cek dulu dari kelompoknya sini 7 dikali 3. Oke, saya cek dari kelompoknya sini juga 4 dikali 4. Oke, saya cek dari kelompoknya ini Naira 9 dikali 4. Oke, bisa. Saya cek dari kelompoknya sini 8 dikali 5. Oke, tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol. Apa hubungannya materi yang akan kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Materinya kan terdiri dari dongeng. Dongeng di dalamnya itu memuat apa saja? Biasanya apa? Toko terus apa lagi? Buku terus apa lagi? Jadi di dalam dongeng banyak unsurnya ya. Salah satunya itu adalah pesan. Pesan yang didapat dari pengadilan dalam kehidupan sehari-hari korban. Kita bisa belajar dari cerita-cerita tersebut. Kemudian
Dalam matematika, kalau dalam kehidupan sehari-hari digunakan itu apa? Variabelnya topografi ilustrasi, akar bicara dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ini ya. Apa ceritanya tadi kelompoknya Iqbal dulu? Tentang apa tadi ceritanya? Menolong anak harimau. Perannya, pengenalnya. Terus dari kelompok sana, ceritanya tadi tentang apa? Saling bawa menolong. Terus dari kelompoknya sini apa tadi ceritanya? Satu kali dan anak harimau. Terus tentang apa yang bisa menceritakan yang kita lakukan? Tentang apa? Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kelompok sini bagaimana setelah melihat videonya? Petani dan bisa anak harimau. Kalau yang sini? Ini saya punya gambaran ya. Ini nanti dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Saya kalau waktunya 10 menit, terus kemudian nanti salah satu kelompok mempresentasikan untuk ke depan ya. Lagi ya, yang nanti semua kelompoknya, kemudian nanti kelompok yang lain boleh menambah.
Aku tunggal. Aku tunggal. Aku diam. Ada temannya yang bertemu, semuanya posisinya mendengarkan. Tidak ada yang menulis, tidak ada yang ngobrol. Jadi kalau didengarkan ketika ada yang berdiskusi. Oke, ya, silakan buka dulu. Salah satu aja, siapa yang mau membaca? Ya. Dengan salam. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng petani dan anak harimau. Pada zaman dahulu kala, di dataran tanah Jawa, Pulau Jawa, masih diliputi hutan belantara yang lebat. Jumlah manusia yang menghuni Pulau Jawa kala itu masih terbatas. Sehingga mereka hidup berpencak ke segala penjuru dengan berkelompok untuk membangun peradaban. Alkisah ada sebuah desa kecil yang sangat subur. Desa itu terletak di tengah persawahan. Itu berguna agar desa mereka tidak langsung berbatasan dengan hutan. Mereka aman dengan luas yang berkeliaran dan sawah-sawah. Mereka berbatasan langsung dengan hutan. Maka ketika mereka memasuki sawah, mereka juga berbatasan dengan hewan dengan luas yang paling ditakuti adalah harimau. Karena sudah sering memakan korban, di desa itu tinggallah seorang kakek terkenal hebat yang bernama Ki Maulaya. Pada waktu mereka sangat dekat dan mengagumi beliau, bukan hanya karena keramahannya, sifatnya yang arif dan bijaksana disebabkan Maulaya ketika ia berkata itu bukan suatu hal yang aneh karena Ki Maulaya adalah seorang penyiar agama. Beliau datang ke Jepang untuk menyebarkan ajaran Islam yang beliau bawa. Beliau mengajar bukan hanya lewat nasihat dan isyarat, tapi beliau juga memberi contoh teladan dengan menunjukkan lain. Pada suatu pagi, Ki Maulaya berangkat ke sawah seperti hari biasa. Dia membawa cangkul dan sebelum bekal. Sesampainya di sawah, Ki Maulaya pun melakukan kegiatan seperti biasa. Dan ketika hari beranjak sore, Ki Maulaya setelah membaca teks tersebut, timbullah pada pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh Ki Maulaya, pengurus harimau, dan ikan harimau? Tokoh yang ada di saat tersebut siapa saja ya? Ki Maulaya, Ibu Harimau, dan ikan. Tiga anak. Oh, yang kedua, Di mana kejadian tersebut berlangsung? di mana kejadian tersebut berlangsung tadi? Di sawah. Terus yang ketiga apa ya pertanyaannya? Bagaimana sifat tokoh tersebut? Caranya tokoh Ki Maulaya bagaimana ya? Saling tolong-menolong. Saling nolong-nolong. Kemudian, selanjutnya, Apa pesan yang disampaikan perbedaan tersebut? ya maksudnya. Perbaikan pasti Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ada yang ditanggapi? Ada yang ditanyakan? Oke, saya tanya kelompoknya Iqbal, pesannya apa kira-kira pesan yang didapat dari setelah pembelajaran tadi? Ya. Ya, kita harus menolong terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian penyarannya bisa apa pesan yang dapat diambil? ada perilaku untuk menolong kepada makhluk hidup mereka kebaikan agama dibanding. Oke, kelompoknya Rangga. Sudah.
Kelompoknya wanita sudah bukannya apa? Saling tolong menolong. Kelompoknya ini tahu ya? Pesannya apa yang didapat? Saling tolong menolong. Ini kelompok itu. Oke, terima kasih kelompoknya. Oke, baik ya, sini saya ya, biar saya dulu. Sudah taruh kembali lagi ke duduknya. Hari ini kita belajar apa? Belajar dongeng sama teman-teman. Kelompoknya Rania belajar tentang apa ini? Kelompoknya Rania apa sih? Matematikanya belajar tentang apa? Operasi. Kelompoknya Jendral belajar tentang apa lagi? Kira-kira bagian mana yang paling kamu suka? Kita belajar bagian mana yang paling kamu suka? Menjawab pertanyaan dari dongeng. Apa lagi yang kamu suka dari kegiatan tadi? Membaca. Kemudian apa lagi tadi? Menonton. Apa tadi menonton apa lagi? Kira-kira ada yang suka, masih ada yang sulitnya bagian yang mana? Kelompoknya Iqbal bagian mana yang sulit? Tidak ada. Kelompoknya Rani ada bagian yang sulit? Tidak ada. Kelompoknya Soalnya bagaimana dari sulit? Kelompoknya tidak ada yang sulit. Yakin? Kelompoknya mana yang sulit tadi? Yang kiri. Kelompoknya Arya yang sulit bagaimana? Jadi ketika nanti aku masih ada yang sulit, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Untuk yang terakhir ini ya, soal evaluasi.
Indonesia sama Cina. ya semoga pembelajaran bermanfaat ya. Semoga kedepannya nambah nanti di pertemuan selanjutnya apabila ada yang belum bisa, apabila ada yang belum mengerti, nanti kita bahas bersama, tanya. Kalau nggak bisa ditanyakan bagian mana yang nggak bisa, di bagian mana yang kurang paham, di bagian mana yang harus perlu bantuan. Tanya ya, jangan hanya diam. Ketua kelompoknya mengkoordinir bagaimana caranya agar anggotanya bisa belajar dengan baik. Gitu ya, di pertemuan selanjutnya nanti bisa lebih maksimal. Kita minta tolong ditutup dengan doa.